Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Herniati, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Garut. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid di koneksi antar materi pada modul 2.1. Selamat menyaksikan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Setidaknya ada 3 strategi yang dapat kita lakukan, yaitu strategi konten, strategi proses, dan strategi produk. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai strategi pada pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah strategi konten. Pada strategi konten, guru akan mempersiapkan bahan pembelajaran apa yang akan memenuhi kebutuhan belajar murid. Misalnya, buku sumber pembelajaran yang dibutuhkan, ataupun media pembelajaran, juga alat peraga pembelajaran apa yang dibutuhkan. Dan masih banyak lagi konten-konten lain yang bisa kita persiapkan. Yang kedua, strategi proses. Pada strategi proses, di mana guru mempersiapkan bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung dan dengan cara seperti apa murid akan belajar. Misalnya, dalam kerja kelompok atau bermain peran, bisa juga melaksanakan wawancara ataupun melakukan eksperimen. Yang ketiga adalah strategi produk. Strategi ini dirancang bagaimana murid dapat menghasilkan sebuah karya, kreativitas, dan dapat menunjukkan hasil dari proses belajar. Misalnya, berupa gambar, kerajinan tangan, ataupun memainkan alat musik, juga melakukan pertunjukan dalam membacakan puisi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, paling tidak kita dapat melihat berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru, membawa mereka keluar dari zona nyaman mereka namun dengan melakukan belajar yang cepat. Tomlinson mengibaratkan kesiapan murid seperti tombol equalizer. Untuk mendapatkan suara terbaik, maka akan menggeser-geser tombol tersebut. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang memberikan kepuasan diri. Minat terbagi menjadi 2. Ada minat situasional, ada juga minat individual. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan berdasarkan profil belajar murid. Adapun yang menjadi landasan berdasarkan profil belajar murid dapat dilihat dari preferensi lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan preferensi kecerdasan majmuk. Sekarang kita akan membahas kaitan antar materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi lain pada modul pendidikan calon guru penggerak. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berkaitan dengan filosofi pendidikan Raja Dewantara, yang mana pendidikan merupakan upaya untuk menuntun anak berdasarkan kodratnya untuk mencapai hidup yang selamat dan bahagia. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru berusaha untuk merancang, mengupayakan, serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan anak. Hal itu sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Proses upaya guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan berbagai upaya yang ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan murid akan selaras dengan visi guru penggerak terhadap murid impian, dengan berbagai bentuk prakarsa-prakarsa perubahan yang dilakukan dalam setiap proses pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mewujudkan budaya positif, khususnya di kelas, perlu adanya upaya yang konsisten antara guru dan murid dalam pelaksanaan keyakinan kelas yang telah disepakati. Budaya positif ini menjadi landasan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang diupayakan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan murid dengan langkah restitusi pada setiap proses kegiatan pembelajaran.